Halo, namanya siapa Kak? Rindiani. 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 Ya. Halo Rindiani, panggilannya siapa Kak? Rindi. Oke. Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Oke. Selamat pagi untuk Rindiani. Ibu ngajak kamu ke sini mau sharing nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Ini sekarang Kakak kelas 12 jurusan TKJ. TKJ. TKJ itu apa Kak? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Nah, Kakak kan sekarang 12 TKJ. Nah, ini Kakak mau membagi informasi sama Ibu mau ngajak kamu sharing, boleh ya? Boleh, Bu. Gini Kak, maksud Ibu, Kakak kan sekarang posisinya kelas 12 di SMK Negeri 1 Karimun. Pada saat ini kelas 12 sekarang kesibukannya apa? Lagi persiapan UKK, Bu. Oh, UKK. Iya. Ini UKK uji kompetensi ya? Iya. Internal? Iya. Oke. Lalu sekarang kan Kakak sudah persiapan untuk ujian kompetensi ujian akhir lah ya. Maksud Ibu, sekarang ini kan Kakak udah kelas 12. Apa rencana Kakak untuk selanjutnya setelah lulus dari SMK? Karena saya pribadi udah mendaftar nih, Bu, jalur SNBP, jadi saya selanjutnya mau masuk kuliah, mau melanjutkan ke kuliah. Oh, Kakak sudah daftar jalur SNBP. Jadi mau kuliah? Iya. Oh, kan kalau di SMK itu kan ada 3 ya, BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Berarti Kakak memilih yang melanjutkan studi maksudnya ya. Nah, berarti memang mau kuliah ya? Iya, Bu. Tadi Kakak bilang sudah mendaftar di jalur SNBP. Udah lulus? Udah, Bu. Di mana? Di Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera. Wah, hebat. Selamat ya. Iya, Bu. Oke, Makasih. jurusan apa itu, Kak? Teknologi informasi, Bu. Teknologi informasi. Berarti berkaitan dengan TKJ ya? Iya. Ini teknologi informasi ini yang berhubungan dengan apa nih? Komputer jaringan? Iya, komputer, terus pemrograman, kayak Pemrograman. coding gitu. Ya. Itu sarjana ya, S1? Iya. Yang S1. Mantap. Di Universitas Sumatera Utara, di USU berarti? Iya. USU berarti di mana lokasinya? Di Medan. Di Medan, Sumatera Utara ya. Nah, maksud saya Kakak bisa mengikuti jalur SNBP ini gimana ceritanya awalnya? Coba cerita dulu. Yang pertama itu dapat informasi dari wali kelas, Bu. Dari wali kelas. Anak-anak murid yang ingin melanjutkan sekolah, melanjutkan studi. Ya. Nah, itu didata. Nah, jadi saya ikut. Setelah didata, wali kelas ngirim link grup SNBP dari guru BK. Setelah itu saya masuk ke grup tersebut, SNBP. ke linknya. Dari situ saya dapat info apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, setelah itu lanjut daftar ke. Oh gitu. Berarti awalnya wali kelas share link dari guru BK untuk siswa yang ingin mengikuti jalur SNBP untuk siswa yang berprestasi ya. Nah, emangnya bisa nggak menurut Kakak tuh SNBP itu apa? Jalur SNBP itu yang harus kayak mana gitu syaratnya? SNBP sendiri itu kan adalah seleksi nasional berbasis prestasi kan, Bu? Seleksi nasional berbasis prestasi, oke. Jadi itu harus mempersiapkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Oh, berarti kalau mau ikut jalur SNBP itu berdasarkan prestasi nilai rapot. Iya, Bu. Oh, oke, berarti berdasarkan ranking nilai rapot ya. Oke, betul kan? Nah, setelah itu kamu kan mau ikut jalur SNBP, apakah itu keinginan siapa? Kamu sudah konfirmasi orang tua atau siapa atau gimana? Atau langsung memang keinginan sendiri atau gimana? Memang keinginan sendiri. Mau lanjut kuliah? Oh, jadi kan kamu sudah lulus nih. Gimana tanggapan atau dukungan dari orang tua?
Mereka turut senang juga Bu, terharu. Mendukung semua ya. Gak biasa kan, wah janganlah itu jauh tuh kampusnya di Medan sana, dari mana, dari Karimun. Gak ada bilang seperti itu. Enggak, karena kebetulan di sana juga punya keluarga. Oh gitu. Ada di sana, di Medan sana, saudara. Oh, jadi nanti kalau kakak sudah pindah, maksudnya sudah berangkat ke Medan untuk kuliah, kakak udah siap meninggalkan keluarga, orang tua, saudara-saudara di Karimun? Sudah. Siap? Siap. Oh, nggak, ini berat nih, nanti nggak sanggup sendiri jauh gitu. Udah siap ya, mandiri berarti ya. Nah, oke, mantap, mantap, tepuk atas lagi. Nah, gini, kan kakak kan sudah lulus SNBP dan sudah calon mahasiswa di mana, di USU. Nah, sekarang saat ini kakak tahapannya apa? Sekarang lagi nunggu pemeriksaan kesehatan, jadwal. Oh, maksudnya kakak sudah daftar ulang? Udah. Sudah daftar ulang dari kampusnya USU. Iya. Lalu sekarang sedang terakhir pemberkasan untuk Pemeriksaan kesehatan. tes kesehatan. Itu apa aja diminta? Yang pertama itu Tes narkoba, iya, tes narkoba, setelah sama itu tes kesehatan. medical check secara umum ya. Itu di mana kak ininya? Di- Untuk USU ya? Iya, di poliklinik USU-nya. Oh, berarti langsung ke Politeknik USU? Iya. Oh, nggak boleh dari rumah sakit yang di sini? Kalau untuk RSUD? pemeriksaan kesehatan harus di sana. Kalau untuk pemeriksaan narkoba boleh dari sini. Oh gitu. Jadi kapan kakak mau berangkat ke sana rencana? Rencananya akhir bulan ini, Bu. Oh, terakhir kapan emangnya? Terakhir itu bulan 5, tanggal 5. Bulan 5. Namun harus standby 3 hari sebelum tanggal 5 itu. Oh, nanti ini nggak mengganggu, kan lagi dengan jadwal UKK nih di sekolah udah selesai, kira-kira nanti pas berangkat? Sepertinya udah sih Bu, soalnya kan ini udah mulai mau UKK nih kan Bu. Iya, iya. Itu akhir bulan katanya sih sudah selesai. Ya. Berarti mudah-mudahan lah ya, lancar ya. Berarti kalau kakak berangkat ke sana, memang udah langsung di situ, nggak balik lagi ke sini? Balik lagi nanti ke sini Bu, habis pemeriksaan kesehatan balik ke sini, setelah itu baru balik ke sana lagi. Baru berangkat, pas Iya. sudah mau kuliah lah ya. Ya, oke. Berarti sekarang tinggal proses tahap itu ya. Jadi kira-kira kalau kakak ini kan sudah mau kuliah nih rencananya nih, apa cita-cita kakak yang sebenarnya? Saya pribadi tuh ingin jadi programmer tuh Bu. Jadi programmer. Terus jago di bagian teknologi karena saya Bidang teknologi informasi lah ya, tentang, boleh nggak cerita sedikit nih gambarannya, kira-kira seperti apa sih gitu tuh yang programmer itu, Bu, ngapain gitu, Bu, apa kerjaannya gitu? kalau itu biasanya dia ngoding-ngoding tuh Bu, pemrograman kan, terus dia bikin web, terus bikin aplikasi-aplikasi gitu. Oh, berupa aplikasi. game, web-web kayak misalnya detik.com atau apa kayak gitu. Oh, jadi bisa nggak kayak buat aplikasi yang sekarang nih di medsos gitu ya, kayak aplikasi yang untuk di perkantoran atau aplikasi untuk dipakai oleh ya jualan atau apa gitu ya? Iya, itu juga bisa. Oh, ya, mantap lah, mudah-mudahan lah sukses ya. Ya. Nah, Ibu pengen nanya lagi nih. Iya, Bu. Kakak kan cita-citanya ingin jadi programmer yang menguasai teknologi aplikasi lah ya. Nah, ingin jadi programmer handal. Betul. Nah, gitu nih ceritanya nih. Amin, mudah-mudahan lah ya. Nah, kira-kira apa saran atau masukan? Secara nih kakak kan udah lulus jalur SNBP nih kan. Nah, diterima di USU pula, Universitas Sumatera Utara di Medan. Nah, sebagai kakak kelas 12, kakak ada sedikit saran nggak atau masukan buat teman-temannya yang kelas 12 yang kemarin mengikuti jalur SNBP tapi mereka belum rezeki, belum lulus di jalur SNBP?
Untuk teman-teman yang belum lulus di jalur SNBP, itu masih ada jalur SNBT atau UTBK. Terus ada juga jalur afirmasi. Kalau nggak lulus juga di jalur itu, masih ada jalur mandiri. Jika ketolak juga di jalur mandiri, itu masih ada universitas swasta. Oh, mantap nih. Nah, ini mungkin motivasi yang bagus ya buat teman-teman yang belum lulus SNBT. Kakak tadi menyarankan kalau tidak lulus jalur SNBP, silakan mengikuti jalur afirmasi. Ya. Lalu ada juga jalur SNBT berbasis tes. Lalu ada juga nanti jalur mandiri. Nah, kalau enggak juga ada swasta. Iya ya, betul ya. Nah, mantap tuh. Mudah-mudahan lah teman-temanmu yang belum lulus kemarin. Kemarin berapa orang yang lulus ya kita? Masih ingat gak? 17. Karena 17. 17 ternyata ada satu orang lagi namanya Nabil. Jadi untuk seluruh SMK kita 18 orang yang lulus di SNBP untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk kakak salah satunya yang lulus di luar Kepri, Provinsi Kepri. Oke, nah itu kan motivasi untuk teman-temannya yang belum lulus di jalur SNBP. Kira-kira apa juga saran dan masukan dari kakak atau sebagai motivasi untuk adik-adik kelasnya nih? Kakak kan kelas 12, untuk adik-adik kelas 10 dan 11. Untuk adik-adik kelas 10 dan 11, saran saya sih Bu, kalau untuk mau melanjutkan ke universitas, nah itu harus mempertahankan nilai rapor. Karena kan kalau untuk masuk ke sana jalur SNBP itu kan harus prestasi nilai rapor tuh kan Bu. Nah jadi nilai rapor itu harus stabil, harus bagus lah ya, harus bagus. Untuk yang mau melanjutkan, yang mau rencana mau kuliah lah ya, ini untuk adik-adik kelasnya yang kelas 11 dan kelas 10. Kalau rencananya tulus dari SMK mau kuliah, berarti nilai rapotnya harus bagus supaya bisa ikut jalur SNBP. Mungkin ada motivasi yang lain nih buat adik-adiknya. Terus belajar, tingkatkan prestasi juga sih Bu. Nilai rapot itu karena penting. Kalau misalnya untuk kerja juga di PT tuh lihat nilai rapot kita. Ya, karena kalau nilai rapotnya bagus, berarti nanti kan nilai ujiannya bagus, berarti bisa untuk nilai plus masuk kerja lah maksudnya ya, gitu ya. Selama ini memang kakak merasa nilai rapot kakak gimana? Bagus, cukup bagus atau gimana? Cukup bagus Ibu. Ya cukup bagus. Boleh nggak Ibu tahu nilai rata-rata kakak tuh berapa? Kira kisaran. Per semester. Berarti total? Udah pernah cek coba? Per semester itu sekitaran 87 atau 88. Oh, hampir 90 lah ya. Hampir 90. Mantap tuh, keren ya. Pantesan masuk jalur SNBP ya kan, di USU pula. Berarti kalau itu kan kakak total sekitar 88, itu rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Iya. Nah, kan kalau di SNBP ini kan memang nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Betul ya. Nah, ini motivasi yang bagus buat adik-adik kelasmu. Mudah-mudahan nanti mereka ada yang mau ngikut seperti kakak ya. Kakak kelasnya yang cita-citanya ingin jadi programmer yang handal, mudah-mudahan. Karena nanti itu kan untuk nama baik sekolah kita juga, betul ya. Kalau Ibu sih berharap kakak nanti di kampus di USU bisa menjadi memberikan nama baik SMK 1. Jangan lupa nanti ya kalau udah sukses ingat sekolah kita, ya kan? Nah, habis itu untuk yang terakhir ya, Ibu pengen sharing nih. Kakak kan udah mau tamat nih, udah lulus. Ada nggak harapan kakak nih untuk kedepannya gimana? Saya berharap itu saya menjadi pribadi yang lebih baik, terus bisa mengatur lebih mengatur emosional gitu Bu. Terus juga berharap juga masa depan saya itu tertata dengan baik. Baik,
kalau kakak kan mau kuliah nih, Iya. mungkin berharap kuliahnya cepat selesai, nilainya bagus kan gitu ya. Habis itu bisa membahagiakan orang tua, betul nggak? Betul. Iya kan? Nanti kalau kakak udah lulus, udah sarjana, wisuda dengan nilai bagus pula, mudah-mudahan bisa langsung dapat cepat kerja, ya kan? Nah, ada nggak nasihat atau motivasi dari orang tua untuk kamu yang mengenai kamu akan kuliah di USU? Motivasi dari mereka itu Atau saran yang disampaikan orang tua, kamu kan mau berangkat nih ke USU nih, mau kuliah lah jauh dari orang tua. Mereka ada menyampaikan sesuatu untuk memotivasi kakak, gimana mereka? mereka tuh selalu mengingatkan kayak kalau misalnya di sana tuh jaga diri baik-baik, terus ibadah juga jangan lupa gitu. Terus kalau misalnya untuk masalah belajar, tetap belajar, jangan sampai nilainya tuh turun, jangan sampai mengecewakan. Oh gitu. Iya. Itu kedua orang tua ya? Iya. Atau dari saudara-saudara, ada kakak atau adik? Ke adik. Saudara, mereka gimana tanggapannya? Mendukung juga ya semuanya? Gini kak, kan kakak kan nanti kan jauh dari orang tua. Secara kakak harus mandiri. Ya, Udah siap untuk mandiri? siap. Apalagi kos pula tuh. Iya. Rencana mau kos kan? Iya. Di sekitar kampus tuh. Nah, kakak udah siap, selama ini kan ada orang tua nih. Ya, Nah, kakak harus mandiri loh. Berangkat ke kampus, makan sendiri, cuci baju sendiri, bikin tugas sendiri, ya kan? Karena ibu juga dulu sudah merasakan yang namanya kuliah. Nah, itu kuliahnya kan kurang lebih 4 tahun. Kalau cepat bisa 3,5 tahun. iya. Wajar nilai kamu tuntas cepat bisa. Nah, kamu ada apa yang kamu rasakan jauh dari orang tua? Sepertinya kalau untuk di awal-awal tuh kaget mungkin ya Bu, kayak biasanya sama orang tua, kalau apa-apa tuh sama orang tua, ini sendiri. Sedih nggak? Ada rasa sedih nggak? Sedih sih, sedih. Nanti aku tak sama mama, bapak lagi. Iya. Ada nggak sedih nggak? Sedih sih, Kamu sedih Bu. udah sampaikan ke orang tua atau kamu masih merasa sendiri, kadang-kadang termenung gitu di kamar? Ada nggak rasa sedihnya? Sedih tuh ada, tapi nggak bilang sama orang tua, takutnya nanti mereka juga ikut sedih gitu. Gitu ya? Pendam Tapi sendiri. mama nggak belum melihat rasa kesedihanmu? Enggak, di kamar sendiri soalnya. Berarti di kamar sendiri Iya. gitu ya. Aduh nanti nggak ada lagi mama aku gitu kan. Oh, jadi rencana kamu berangkat naik apa ke Medan? Naik kelut. Oh, kapal Kalau memang- kelut. Kalau nggak salah di setiap hari Sabtu ya. Tergantung sih Bu, dia kadang dari Batam dulu baru. Berarti kakak udah cek. Udah, Kan dari sini bisa dong berangkat. Kan dia kan dari Batam ke Karimun baru ke Belawan kan? Iya. Kakak naik dari sini atau dari Batam? dari sini. Dari sini. Udah dicek tanggalnya. Jadi tanggal berapa kakak berangkat? Perkiraan tanggal 27 gitu lah Bu. Bulan ini? Iya. Oh, berarti di sana hanya tes, Setelah keluar hasilnya, terus sekalianlah kakak urus Iya, pemberkasannya. Nanti kalau ada apa-apa kakak bisa nanya. Oh, berarti kakak sudah hubungi, ada kontak kakak kelas atau gimana? Iya, Kak. Ada grupnya. Oh, berarti selama ini kakak mengikuti prosedur pendaftaran ulang dan pemberkasannya sudah ada yang memandu. Udah, itu dari kakak tingkat. Kakak tingkat. Di fakultas. Oh, dari fakultas untuk teknologi informasi. Oh, berarti ada kayak grup WA-nya ya? Karena setiap fakultas tuh nanti ada cutting-cutting yang ngebantu Yang untuk anak-anak mahasiswa maba. baru. Iya Bu. Oh, berarti mantap juga ya. Iya ya. Jadi kakak dapat itu informasi untuk bisa ada ketemu dengan kakak tingkat tuh di mana? Awalnya tuh dari Instagram. Oh, Nanti Instagram. kalau misalnya kita udah lulus, nanti hubungi kontak itu, terus ngisi form kayak Isi formulir. iya, nama, nomor pendaftaran, terus bukti kita lulus. Setelah itu baru dimasukkan ke grup. Bukti kan ada itu kayak semacam kartu bukti lulus ya. Harus di-upload Iya. bahwa betul-betul kakak tuh memang calon mahasiswa jurusan ini. Baru nanti ada link WA masuk. Langsung dimasukkan ke WA. Oh, jadi nanti apa yang kendala ditanya di situ. Iya, semua yang kita bingung atau kita kurang ngerti langsung tanya jadi. Ramai di situ yang satu jurusan, satu angkatan. Kalau di jurusan fakultas saya pribadi itu sekitaran 60-an.
Kalau di jurusan itu 33. Oh, tapi itu dari berbagai daerah ya? Iya. Bukan hanya dari Karimun. Ada nggak ketemu di situ yang sama-sama Karimun? Nggak ada, Bu. Belum ada. Oh, mantap nih. Jadi sendiri aja yang Iya. dari Karimun untuk jurusan teknologi informasi ya dari SMK Negeri 1 Karimun. Wah, keren nih. Nah, berarti nggak ada kendala ya untuk pendaftaran ulang nih? Belum ya, maksudnya belum ada sih. tinggal tes kesehatan Iya. berarti. Oke. Untuk kakak, ibu bangga ya untuk kamu. Nah, ibu bangga, kami dari guru-guru sama pihak SMK Negeri 1 Karimun cukup bangga sama kamu nak, karena kamu bisa tembus lulus jalur SNBP di Universitas Sumatera Utara yang di Medan. Dengan prodi atau jurusan teknologi informasi S1. Iya. Di mana kamu bercita-cita ingin jadi programmer ya kan, yang menguasai teknologi aplikasi dengan bagus. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat kakak bisa mengaplikasikan ilmunya ya nak ya. Kalau kamu jadi programmer berarti kan jadi IT lah ya. Iya, Bu. Jadi kalau di perusahaan atau di kantor-kantor, nah itu kakak bisa jadi IT yang handal ya nak ya. Mudah-mudahan segala kendala dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Dan semua proses kuliahnya nanti bisa lancar. Hanya satu pesan untuk kakak. Kakak kan perempuan nih, ya kan? Pintar-pintarlah untuk menjaga diri selama di perantauan. Termasuk merantau kan? Iya. Kakak pintar-pintarlah menjaga diri, pintar-pintar menjaga pertemanan. Selama di sana supaya nanti kuliahmu lancar. Karena orang tua pun tak khawatir, apalagi kalau anak kos kan. Mungkin saya percayalah bahwa kakak ini termasuk orang yang sudah siap untuk mandiri. Kalau sudah selesai kuliahnya sarjana teknologi informasi, udah dapat ijazah kerja, udah di situ orang tua udah bangga. Kalau soal bekerja itu nanti rezeki Tuhan yang menentukan. Tinggal mencari. Kalau ada pelamaran CPNS bisa, iya kan? Iya. Ada nanti lowongan di BUMN, tuh IT posisinya bisa, iya kan? Iya. Nah, itu aja saran dari ibu. Mudah-mudahan proses kuliahnya lancar. Ibu berharap kakak bisa mengangkat nama baik SMK 1 Karya. Insya Allah. Ya kan? Nanti ke depan kalau ada adik kelasmu yang yang ikut SNBP atau UTBK yang lulus, nanti tolong kakak bantu. Oke. Nanti saya kasih nomornya Iya, Bu. ke adik-adik kelasmu ke kakak ya. Iya. Bisa dibantu ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang perasaannya udah lega nggak mengikuti semua ini? Udah punya bayangan ke depannya mau ngapain ya? Sudah. Udah kan? Udah. Nggak ada nggak yang kamu khawatirkan nih? Saat ini masih, ya saya kayaknya masih khawatir apa gitu. Sejauh ini nggak ada sih, Bu. Udah aman ya. Udah. Tinggal yang UKK. Iya. UKK kan ujian pasti bisa lah, orang kakak pintar, aman lah tuh, ya kan? Iya. Selama kakak selama ini serius, pasti bisa. Iya. Ya, oke, makasih banyak ya. Iya, Bu. Makasih banyak sudah berbagi sharing sama ibu. Oke. Tos dulu, tos. Oke, makasih ya. Iya, Silakan. Bu. Makasih, Bu. Mari, Ya. Bu.